Oke, halo semua teman-teman, apa kabar? Semoga pada sehat-sehat dimanapun teman-teman berada. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman, bagaimana ketika kita mengawali trading. Nah, saya bingung, saya pemula, saya tidak tahu mulainya belajar dari mana. Nah, seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan bahas sedikit agar teman-teman juga mendapatkan gambarannya gitu. Oke, jadi untuk awalnya yang pastinya kalau kita melihat seperti ini baru-baru pertama kali ya pastinya bingung apa yang mau dianalisa kan gitu. Tetapi di sini saya akan coba berikan apa yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pastinya kita harus paham dulu candlestick teman-teman. Nah, setelah kita paham candlestick, apa itu candlestick bearish, bullish, itu kita harus pahami, dan apa itu SNR dan apa itu SND teman-teman. Nah, seperti itu yang perlu awalnya kita kuasai. Oke, jadi untuk perbedaan SND dan SNR nanti saya akan buatkan linknya di deskripsi. Nanti teman-teman akan lihat bagi yang belum menontonnya teman-teman. Oke, jadi ini pun materi dasar aja teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan trading ya mungkin sudah pada paham teman-teman. Ini khusus yang masih baru terjun. Oke, jadi untuk pola-pola candlenya teman-teman perlu hafalkan teman-teman, atau chart pattern juga yang perlu teman-teman kuasai juga. Misalnya kalau misalnya kita ke pola candle, kita bisa lihat ini. Nah, di sini ada satu bullish candlestick di breakout oleh dua bearish candlestick teman-teman. Nah, maka di momen-momen seperti ini teman-teman harus kuasai juga, harus pelajari juga seperti itu. Sama halnya kebalikannya teman-teman. Kebalikannya adalah satu misalnya candlestick bearish ini di breakout oleh dua atau lebih candlestick bullish teman-teman. Itu artinya tren akan mengalami kenaikan. Nah, kalau seperti ini tren akan mengalami penurunan. Terbukti tren langsung turun sampai sejauh ini teman-teman. Nah, lalu mengalami reject lagi. Oke, itu pastinya tidak luput dari area-area SNR. Kenapa terjadi seperti ini? Makanya saya katakan tadi teman-teman wajib dulu pola candle, baru pahami apa itu SNR. Support itu apa? Resisten itu apa gitu. Jadi kalau udah paham candlestick itu, candlestick bearish dan bullish, lalu masuk ke ini, pada saat kapan disebut support, pada saat kapan disebut resisten teman-teman. Oke, karena kita sudah pernah bahas ini, jadi nanti saya akan buatkan linknya untuk SNR dan SND-nya teman-teman. Di sini kita hanya bahas apa saja yang perlu teman-teman kuasai ketika pertama kali belajar teman-teman. Nah, jadi di momen seperti ini, ketika teman-teman sudah kuasai, pastinya kita bisa eksekusi teman-teman. Artinya kita harus menghafalkan pola-pola yang benar-benar akurat untuk kita jadikan setup. Nah, jika terjadi seperti ini, maka di sini adalah point entry kita. Nah, di sini point entry, atau kita nunggu retrace dulu. Biasanya dia retrace sampai ke sini teman-teman. Kalau kita cari aman, kita pending order di sini, sell limit. Nah, ataupun kalau dia sudah pas di sini lagi pergantian candle, kita bisa langsung entry sell karena ini dekat teman-teman. Ini termasuk dekat area bear scalping ini, termasuk dekat setelah dia closing di sini. Jadi kalau kita pun langsung entry di sini tidak terlalu tinggi floating loss-nya. Nah, seperti itu, lihat penurunannya yang dihasilkan. Nah, jadi SNR ini juga perlu teman-teman kuasai. Kenapa? Karena ketika terjadi SNR, perhatikan apa yang terjadi di sini. Nah, dia akan membuat reaksi, teman-teman. Kita lihat di sini dia membuat drop di sini area base, di sini drop kembali. Kenapa terjadi seperti itu ya? Karena pengaruh daripada support ini. Nah, sama halnya di sini. Ini kenapa terjadi seperti ini? Pastinya ada di sini resisten atau area supply SND, teman-teman. Kita boleh lihat, cek. Kita masuk ke H1. Nah, ternyata kan area
area SND drop base drop teman-teman. Coba kita lihat H4 biar lebih jelas. Jadi teman-teman juga bisa memahaminya. Nah, kenapa terjadi seperti ini di sini? Karena ada area drop base drop di sini teman-teman yang tidak berhasil di break. Jadi itulah kenapa penting kita pahami SND dan SNR ini, karena itu sangat berpengaruh akan terbentuknya suatu harga naik atau turun teman-teman. Jadi di area-area seperti itu bisa kita lakukan open posisi, misalnya di sini atau di sini kita pending, atau sebagus-bagusnya untuk cari aman di sini. Nah, jadi ketika harga nanti naik, area supply ini akan kuat untuk menahan harga naik teman-teman. Jadi harga tidak akan bisa naik sebelum dia tembus area ini. Nah, sama halnya dengan ini, harga tidak akan bisa naik sebelum dia tembus area ini. Jadi ketika dia sudah tembus, baru dia membuat harga lebih tinggi teman-teman, mencari area supply atau SNR yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Oke, sama halnya seperti di sini. Kenapa terjadi support ini? Karena kalau kita tarik juga dari sini, semua ada yang mempengaruhi teman-teman. Nah, kita lihat juga di sini rally base rally teman-teman. Nah, di mana area demand ini sangat kuat untuk menahan penurunan harga. Yang tadinya masih price, harga datang mengambil retest ke sini, lalu dia ditolak oleh area ini, membuat kenaikan, dan kita lihat harga yang sedang berjalan. Nah, di sini dia mengalami reject lagi. Jadi semua harga ini berpengaruh dengan SNR dan SND. Kalau tidak percaya, kita bahas lagi di sini. Kita lihat kenapa terjadi seperti ini candle merah, karena area ini teman-teman. Di sini ada area supply. Sini ada area supply, maka akan membuat reaksi di harga yang akan datang. Nah, itulah kenapa terjadi seperti ini. Jadi semuanya itu sangat berpengaruh dengan SNR dan SND. Makanya saya katakan kalau mau trading ya memang harus dipahami dulu terlebih dahulu salah satu teknik, baru bisa mengeksekusi market teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau trading tidak menguasai salah satu teknik ataupun beberapa setup yang penting SNR SND, ya teman-teman bakal sia-sia teman-teman. Semua itu bakal sia-sia dan nggak akan bisa mendapatkan profit. Oke, kita coba lihat lagi. Kalau kita bermain di time frame kecil, kita lihat apakah sama untuk area base di time frame kecil dan di time frame besar itu membuat suatu reaksi ketika harga datang retest ke area tersebut. Jadi sama aja teman-teman. Kita lihat di sini. Yang kita tandai tadi di M30 adalah di sini teman-teman. Nah, kita lihat setelah break, maka harga akan melakukan retest sampai di area ini lalu membuat penurunan. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Kita lihat ke sebelahnya. Nah, ternyata di sini ada area base. Jadi di sini juga membentuk area base, di mana ketika harga datang retest ke area base, maka dia akan membuat reaksi teman-teman, sekalipun itu tembus. Nah, kita lihat di sini setelah tembus, di sini jumpa lagi area support. Lihat area ini, dia membuat area base yang cukup panjang sebelum melakukan penurunan yang lebih jauh teman-teman. Nah, di sini kenapa terjadi seperti ini lagi? Kita lihat pastinya ada area yang berpengaruh. Jadi mau di time frame besar atau kecil, area base itu masih sangat berpengaruh di harga yang akan berjalan teman-teman. Nah, ketika sudah seperti ini, kita lihat ini area base, ini drop base drop. Kita lihat teman-teman, ini adalah area entry kita untuk melakukan sell, dimana di sini area ini sudah tembus teman-teman. Nah, area ini sudah tembus, tapi karena ada di sana area support tadi atau area SND juga yang sudah satu level, maka terjadilah di sini kenaikan. Nah, seperti itu. Tetapi kita ketahui ketika harga datang retest ke area SND, maka harga akan membuat reaksi. Kita lihat reaksinya di sini. Seperti itu caranya untuk menentukan ataupun pertama kali kita masuk ke trading teman-teman. Wajib kuasai beberapa teknik yang akurat untuk kita gunakan teman-teman sebelum kita
open posisi seperti itu. Jadi dengan melihat saja kita merasa sangat mudah teman-teman. Nah, tetapi ketika kita sendiri masih banyak yang bingung. Dan yang berikutnya juga teman-teman perlu hafalkan beberapa chart pattern. Kita coba cek yang sekiranya ada bentuk chart pattern yang akurat teman-teman. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini contohnya. Ini harga terjadi seperti ini, sama halnya seperti yang kita bahas tadi. Kenapa terjadi resisten di sini? Pastinya di sebelah kiri ada resisten juga atau supply yang masih fresh teman-teman, sehingga menolak harga naik. Oke, di sini kita perhatikan chart pattern ini. Kenapa saya katakan chart pattern ini penting juga untuk teman-teman kuasai? Nah, kita lihat. Oke, kita lihat kenapa harga bisa turun. Karena di sini dia sudah melakukan break teman-teman. Nah, itu makanya harga turun. Ini kan drop di sini. Nah, di sini membuat area base, lalu dia memutuskan untuk menembus area trendline paling bawah ini. Maka dipastikan harga ini akan mengalami penurunan. Nah, kenapa terjadi base lagi di sini? Karena ya memang di sebelah kiri ini berdekatan area support teman-teman. Nah, itu makanya di sini langsung direspon. Nah, tetapi untuk harga ini bisa dipastikan akan mengalami penurunan, tetapi di jangka panjang. Kenapa? Karena di sini termasuk sangat banyak area base teman-teman. Nah, di sini sangat banyak area konsolidasi. Jadi untuk menembus ini ya butuh waktu yang cukup lama teman-teman. Nah, ketika harga nanti berhasil break untuk area ini, maka harga akan membuat penurunan yang lebih jauh. Makanya saya katakan chart-chart pattern yang seperti ini juga perlu teman-teman kuasai. Pola QM, Quasimodo, seperti itu teman-teman. Ketika nanti harga berhasil break di bawah ini, kemanakah harga akan pergi? Maka harga akan mencari area SNR atau SND terdekatnya teman-teman. Nah, di sini kan ada yang namanya rally base rally, area demand. Maka area demand ini akan menolak harga terjadinya penurunan ketika harga berhasil breakout dari area ini. Nah, ini area sangat berpengaruh. Setidaknya dia wajib membuat base di area yang baru, di harga yang baru setelah break dari sini. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi pahami beberapa pola candle dan pahami SNR, pahami SND. Teman-teman, saya pastikan bisa mengeksekusi market teman-teman. Jadi sesimpel itulah untuk mengeksekusi market di forex ini, baik itu juga di Sabtu Minggu, BTC atau apapun itu tidak akan luput dari SNR, SND dan pola candlestick. Oke. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini teman-teman. Semoga video ini menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan salam sukses dari saya.